SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Yang fitnah Bapak ini siapa? Bapak harusnya tanya sama Roy Suryo, kenapa bikin pernyataan seperti ini? Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Udah terima ya Pak? Nah, tadi kan Roy Suryo mengatakan kalau Pak SBY sudah menerima buku Jokowi Sweat Paper dan respon Pak SBY tersenyum, bukan merengut atau menolak. Jadi kita sebagai netizen atau masyarakat beranggapan atau berpikiran seperti ini, Pak. Pak SBY menerima buku Jokowi Sweat Paper, responnya tersenyum. Apakah Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Dan ditambah lagi pernyataan Faisal Assegaf yang mengatakan Pak SBY dan Ibu Megawati ini ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi Bapak jangan menyalahkan netizen atau masyarakat yang berpikiran kalau Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu ini. Pak SBY tanya itu sama Roy Suryo, sama Faisal Assegaf. Kenapa memberi pernyataan seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam Jigigis. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan 1 hari sebelum pemungutan suara, sebelum coblosan Pilkada Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Gerasi disetujui Jokowi setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketua KPK tahun 2007 hingga 2009 ini bebas murni. Sebelumnya ia telah berstatus bebas bersyarat yang didapatnya sejak 10 November tahun lalu. Antasari kian melempar misteri. Dan apa pula misteri yang akan dibongkar Antasari atas kasus pembunuhan berencana yang sempat menjeratnya di era Presiden SBY? Kan berada di sana kan permohonan saya. Oh, Pak Antasari yang ini sudah saya luruskan. Oke. Jadi seolah-olah. Sebetulnya tidak istimewa. Karena pada saat Pak Jokowi memberikan gerasi di Papua, Pak Jokowi mengantar langsung Kepres itu ke Papua. Oke. Nah, karena untuk apa saya bertemu? Ingin pertanyakan bahwa ini sudah hampir 3 bulan. Sudah lama sekali gerasi saya kalau belum ada respon. Maksud saya ingin bertanya itu. Tetapi kemudian baru direspon permohonan saya itu setelah gerasi keluar. Saya datang. Yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Ketum PPWI kritik somasi Demokrat. SBY dinilai perlu bersikap negarawan dalam polemik ijazah Jokowi. Halo guys, teman-teman Maret 27. Salam waras untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu ironi besar dalam demokrasi kita. Negeri yang katanya demokratis, tapi makin alergi kritik. Negeri yang katanya dewasa, tapi ributnya kadang kayak anak TK rebutan permen. Bayangkan, isu ijazah Presiden Jokowi yang seharusnya bisa diselesaikan secara terbuka, simpel dan elegan, malah melebar ke mana-mana. Bukan cuma Jokowi yang diseret, sekarang SBY ikut ditarik-tarik. Bukan klarifikasi yang dikedepankan, tapi somasi. Loh, ini demokrasi atau grup WA keluarga yang isinya saling ancam keluar grup? Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengkritik keras langkah Partai Demokrat yang melayangkan somasi ke kreator TikTok dan YouTube. Dan jujur saja, kritik ini masuk akal teman-teman. Karena di era digital hari ini, somasi itu bukan lagi sekadar langkah hukum. Somasi sudah berubah makna jadi diam atau berhadapan dengan pengacara. Pertanyaannya sederhana, kalau yakin tak terlibat, kalau merasa bersih, kalau merasa benar, kenapa bukan klarifikasi terbuka? Kenapa malah ancaman
pemahaman hukum. Ini seperti ditanya, "Pak, hujannya dari mana?" Jawabannya, "Jangan tanya, saya somasi kamu." Wilson Lalengke menilai somasi justru menjauhkan publik dari inti persoalan, kejelasan ijazah Presiden Jokowi. Dan ini poin penting, publik itu bukan minta drama, bukan minta perang mantan presiden. Publik cuma ingin jawaban yang jelas dan tuntas. Tapi yang terjadi malah kreator konten ditekan, warga disomasi, opini dibungkam. Ironisnya, yang dikorbankan justru masyarakat kecil, sementara elit politik saling lempar gengsi. Kalau ijazah itu clear, harusnya cukup satu pintu. Buka, jelaskan, selesai. Bukan malah bikin pintu hukum kemana-mana. Negarawan atau baperan? Wilson Lalengke sampai bilang, menyedihkan, mantan presiden bertikai seperti anak-anak berebut permen. Pedas? Iya. Berlebihan? Menurut saya tidak. Karena negarawan sejati itu dihujat tetap tenang, dikritik tetap dewasa, dituduh tetap pakai data. Bukan sedikit-sedikit somasi, sedikit-sedikit pengacara, sedikit-sedikit bawa nama baik. Kalau semua kritik dijawab dengan somasi, lama-lama bukan kebenaran yang dicari, tapi ketakutan yang ditanamkan. Demokrasi atau demokrasi bersyarat? Wilson Lalengke ini bukan orang sembarangan, aktivis HAM, jebolan Lemhanas, dan belajar etika global di Eropa. Ketika orang seperti ini bilang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, itu alarm, bukan gosip. Hari ini, warga bersuara, somasi. Kreator kritis dipanggil. Opini beda dianggap fitnah. Besok, like salah bermasalah, komentar pedas dilaporkan, diam pun dicurigai. Ini demokrasi atau ruang kelas militer? SBY adalah mantan presiden, pernah memimpin negeri ini 10 tahun, punya pengalaman, wibawa, dan sejarah. Justru karena itu, publik berharap sikap yang lebih besar dari sekadar somasi, karena mantan presiden itu simbol. Kalau simbol ikut baper, yang di bawah ikut panik. Kalau simbol tenang, yang di bawah ikut dewasa. Teman-teman, kritik bukan musuh demokrasi. Kritik itu vitamin, pahit tapi menyembuhkan. Kalau semua kritik dianggap ancaman, kalau semua pertanyaan dianggap fitnah, maka yang runtuh bukan nama baik, tapi akal sehat publik. Saya tidak membela hoaks, saya tidak membela fitnah, tapi saya membela hak bertanya dan berpikir. Kalau kalian setuju demokrasi harus dewasa, silahkan like, komen, dan share video ini. Biar suara waras nggak kalah sama suara bising. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share. Siapa tahu nyampe ke Pak SBY. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, biar channel Maret 27 terus berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.